Halo Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian? Tentu pada pagi hari ini kita bersukacita karena kita kembali dapat bersama-sama berbakti dan memuji memuliakan nama Tuhan meskipun kita beribadah secara online. Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudara semua berada, Allah kita adalah Allah yang maha besar, Allah yang mengasihi kita. Oleh sebab itu mari kita akan bersama-sama naikkan puji-pujian bagi Allah. Maha besar, oh Tuhanku.
sama-sama rindu menyerahkan ibadah kami. Tuhan, lawatlah kami, urapilah hati, pikiran kami, segenap kehidupan kami, supaya kami boleh bersama-sama berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan dimanapun anak-anakmu berada. Berkaryalah melalui ibadah pada pagi hari ini Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh dapat memuliakan nama Tuhan. Berkenanlah Engkau Tuhan memberkati ibadah kami, sehingga ibadah pada pagi hari ini boleh berkenan di hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami dan menyerahkan saat ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan menerima taburan firman Tuhan, firman yang hidup kekal, firman yang menuntun kita di dalam kehidupan kita hari demi hari, sehingga hidup kita semakin serupa dengan kehendak Tuhan. Pujian firman hidup kekal.
firman yang hidup, tumbuh, dan kekal. Kami rindu mendengar taburan firman-Mu pada pagi hari ini. Bersabdalah kepada kami semua Tuhan, bukalah mata hati kami, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan firman-Mu tumbuh di dalam kehidupan kami. Kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Urapilah hamba-Mu ini Tuhan, urapi juga setiap anak-anak Tuhan yang saat ini mendengar firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan menuntun setiap jalan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima taburan firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ini kita memasuki minggu yang kedua, di mana gereja kita menggunakan tema kemerdekaan Kristen. Kemerdekaan Kristen. Ya. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama, Yesus telah memerdekakan kita dari ancaman maut, yaitu hukuman kekal karena dosa-dosa kita. Oleh sebab itu kita harus hidup menjadi hamba-hambanya. Dan pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri judul memiliki cara hidup yang baik. Memiliki cara hidup yang baik. Bapak, Ibu, saya dan saudara-saudara, sebagai orang tua kita pasti menghendaki supaya anak-anak kita memiliki cara hidup yang baik, sehingga kita senantiasa memberikan nasihat-nasihat agar anak-anak kita hidup dengan baik sesuai dengan nasihat-nasihat yang kita ajarkan. Demikian pula pada pagi hari ini kita akan melihat apa nasihat firman Tuhan bagi saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, supaya kita memiliki cara hidup yang baik. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus, surat 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12. Saya akan membaca untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Dia melawat mereka. Jadi firman Tuhan memberikan nasihat, memberikan anjuran, bahkan memberikan perintah kepada saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, supaya kita memiliki cara hidup yang baik. Setiap orang bisa dilihat bagaimana pribadi orang itu, dari cara hidupnya, dari cara bagaimana menyikapi kehidupan yang dijalani setiap hari. Oleh sebab itu Allah memberikan nasihat kepada kita semua supaya kita memiliki cara hidup yang baik. Mengapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita harus memiliki cara hidup yang baik? Mari kita perhatikan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-15. Mengapa kita harus memiliki cara hidup yang baik? 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-15. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan setiap hari di dalam kehidupan kita, saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
kita lakukan. Misalnya sebagai orang tua, kita menasehati anak-anak kita, nah kalau mau makan kamu harus berdoa dulu pada Tuhan, kamu harus bersyukur pada Tuhan sebelum kamu makan. Kemudian ketika kita makan, mungkin kita tidak berdoa, sehingga anak-anak akan melihat, oh ternyata papa, mama, ayah, ibu kalau makan tidak berdoa dulu. Kita memberi teladan yang tidak baik. Apa yang dilihat oleh mata akan berbicara lebih keras daripada apa yang kita katakan. Nasihat-nasihat yang baik tidak akan berguna ketika kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Oleh sebab itu, mengapa Allah memberikan nasihat? Supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Dengan berbuat baik, bukan hanya dengan berkata baik, tetapi dengan berbuat baik, memiliki tindakan yang nyata. Tindakan-tindakan yang baik yang dilihat oleh orang, yang dirasakan oleh orang, itulah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Itulah yang dikehendaki Tuhan sejak manusia diciptakan. Mari kita akan bersama-sama melihat di dalam Efesus, surat Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Apakah benar toh Tuhan itu menghendaki supaya kita hidup dengan cara yang baik? Mari kita melihat Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Saya akan membaca untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah, supaya kita melakukan pekerjaan baik, bahkan dipersiapkan Allah sebelumnya, supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik itu. Bapak Ibu saya dan saudara-saudara, pernahkah kita berdiam diri, kemudian kita berpikir apa tuh tujuan Allah menciptakan kita? Karena manusia setelah lahir kemudian tumbuh menjadi besar, yang mau menikah kemudian menikah, yang tidak mau menikah kemudian tidak menikah, melanjutkan kehidupannya sampai nanti Tuhan memanggil kita semua. Pernahkah kita memikirkannya? Apa yang Tuhan kehendaki? Apa tujuan Tuhan menciptakan kita semua? Ternyata Tuhan menciptakan saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, supaya kita melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik. Memang sebagai manusia, saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita memiliki kekurangan. Kita memiliki kelemahan-kelemahan. Seringkali kita tidak berdaya dengan apa yang kita hadapi. Bahkan kita penuh dengan kekhawatiran. Namun Allah ingin menolong kita mewujudkan cara hidup yang baik. Jikalau Allah menghendaki kita melakukan pekerjaan yang baik di dalam kehidupan kita yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, Allah juga memberikan cara bagaimana kita mewujudkan hidup dengan baik itu. Mari kita bersama-sama melihat di dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Surat Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saya akan membaca untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian firman Tuhan.
Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bagaimana kita mewujudkan cara hidup yang baik di hadapan Allah? Allah memberikan nasihat supaya kita menjadi penurut-penurut Allah. Seringkali di dalam kehidupan kita lebih menuruti ego kita. Kita lebih menuruti kemauan kita. Kita lebih mendahulukan emosi kita, apalagi ketika kita sudah tersinggung, kita sudah menjadi marah, kita sudah melupakan semuanya, kita tidak bisa lagi mendengar kehendak Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan mengajar saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, supaya kita menjadi penurut-penurut Allah, bukan penurut-penurut diri sendiri. Karena kita ini sudah dimerdekakan oleh Allah melalui kematian Kristus di kayu salib. Allah menghendaki supaya kita ini menjadi penurut-penurutnya. Ini hal yang wajar, Bapak Ibu, saya dan saudara-saudara, karena tubuh kita adalah milik Allah. Oleh sebab itu, bagaimana kehendak Allah di dalam kehidupan kita, hendaknya kita melakukan kehendak Allah menjadi penurut-penurutnya. Ada lagu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, ya. Apapun yang Tuhan suka di dalam kehidupan kita, entah itu enak atau tidak enak, mari kita belajar untuk menjadi penurut-penurut Allah. Dan Allah telah memberikan teladan bagaimana Yesus karena kasihnya, ia mau menurut Allah, ia mau mengorbankan dirinya sebagai persembahan dan korban yang harum. Jadi Allah tidak hanya menuntut, tetapi dia memberikan contoh, memberikan teladan melalui kematian Kristus, dinyatakan dalam Efesus 5 ayat 1-2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yesus Kristus telah mengasihi kita, menuruti kehendak Allah, mengasihi kita, memberikan dirinya, mempersembahkan dirinya, mengorbankan dirinya menjadi korban yang harum bagi Allah. Di dalam kehidupan kita, bagaimana kita dapat mewujudkan kehendak Allah? Kita harus mengasihi Allah dengan menuruti kehendaknya. Kita juga harus mengasihi manusia dengan memperlakukan sesama kita seperti memperlakukan diri kita sendiri. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada saat ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak orang yang membutuhkan uluran kasih kita. Di masa-masa pandemi ini ada begitu banyak orang yang menderita. Saatnya kita untuk mengasihi mereka. Jikalau Yesus sudah mati berkorban bagi saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, saatnya kita juga berkorban bagi sesama kita. Mungkin dengan perhatian kita, mungkin dengan doa-doa kita, mungkin dengan apa yang ada pada kita. Kita tunjukkan kasih kita terhadap sesama kita, sehingga kita dimampukan mewujudkan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Allah tidak menghendaki apa yang tidak mungkin kita lakukan, namun Allah menghendaki apa yang mampu kita lakukan, yaitu memiliki cara hidup yang baik. Amin.
Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami sebagai orang-orang merdeka yang telah ditebus melalui darah Kristus yang sangat mahal, yang tidak akan pernah terbeli oleh kami, supaya kami memiliki cara hidup yang baik. Ajar kami Tuhan menjadi penurut-penurut Engkau. Ajar kami dan mampukan kami melakukan kehendak Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh berkenan di hadirat Tuhan. Ada banyak orang yang boleh melihat kehidupan kami, bukan melalui tutur kata kami, namun melalui tindakan-tindakan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan dengan kata-kata kita menunjukkan kasih kita menunjukkan sebagai anak-anak Allah, namun kita harus nyatakan di dalam kehidupan kita bahwa kita orang-orang yang penuh dengan kasih. Kita memiliki hidup yang baik di hadapan Allah. Mari kita akan naikkan pujian 195, nyatakan Yesus dalammu.
telah menolong kami supaya kami memiliki hidup dengan cara yang Tuhan kehendaki. Kami rindu Tuhan, kami boleh menyatakan Kristus di dalam kehidupan kami dengan buah-buah kebaikan di dalam kehidupan kami. Ajar kami semua umat-Mu Tuhan untuk memiliki cara hidup yang baik seturut dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Kami mengucap syukur atas ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Engkau berkenan untuk memberkati, Engkau menyempurnakan sehingga ibadah kami menjadi dupa yang berbau harum yang menyukakan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami terus menyerahkan kehidupan sidang jemaat Tuhan. Engkau berkarya Tuhan atas jemaat Gereja Baptis Indonesia Jenar, juga umat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka yang mengasihi Tuhan, Engkau jamah di dalam kehidupannya Tuhan. Yang sedang sakit Tuhan, Engkau jamah pulihkan dan sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Yang sedang berbeban berat, Tuhan Engkau berikan jalan keluar untuk setiap problema-problema kehidupan umat Tuhan. Yang saat ini sedang sekolah, Tuhan berikan kepandaian, kecerdasan, sehingga mereka dapat sukses, mereka dapat memiliki masa depan yang terbaik. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan Yesus Engkau memberikan pekerjaan yang terbaik. Meskipun situasi pandemi, namun kami yakin dan percaya Tuhan Engkau yang menetapkan kehidupan umat Tuhan. Engkau memberikan pekerjaan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk para muda-mudi yang sedang menantikan pasangan hidup. Tuhan pertemukan yang seiman sepadan. Mereka boleh membangun rumah tangga dalam cinta kasih Tuhan. Berkati ya Tuhan, kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu diberikan keharmonisan, dicukupi segala kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Tuhan terus berkarya supaya rumah tangga anak-anak-Mu dapat hidup berkelimpahan senantiasa. Tidak ada satupun yang berkekurangan, karena Tuhan memelihara kehidupan kami semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gereja Baptis Indonesia Jenar ini. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati para pengurus gereja. Kami menyerahkan panitia perancang yang dipimpin oleh Bapak Bambang Karyono. Kami juga menyerahkan setiap seksi yang ada. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Kami menyerahkan Tuhan untuk segenap sidang jemaat GBI Jenar ini. Kami juga berdoa untuk pos PI Skelo. Kami menyerahkan kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau berkarya atas umat Tuhan di GBI Jenar ini, supaya kami dapat bekerja sama dengan baik, membangun tubuh Kristus, memuliakan Tuhan di tengah-tengah warga masyarakat. Terima kasih Tuhan, berkati pula bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur atas para pemimpin negeri yang terbaik yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Engkau berkenan memberikan hikmat, pimpinan, kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tuhan, Engkau juga berkarya atas upaya-upaya untuk menghentikan virus corona yang mewabah ini. Tuhan memberkati tim medis, dokter, Tuhan memberkati para perawat, Tuhan memberkati Satgas Covid, para relawan. Tuhan, Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang terpapar Covid, memberikan kekuatan kesehatan, memberikan semangat, memberikan obat-obatan, makanan, minuman yang diperlukan sehingga mereka kembali sehat. Kami mau serahkan sepenuhnya keberadaan negeri kami ini, supaya Tuhan menjamah, Tuhan berkarya dan Tuhan memulihkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kasih dan pengorbanan Kristus Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya.